Halo adik-adik, jumpa lagi pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Kakak harap adik-adik boleh mengikuti jalannya ibadah dengan baik, mulai dari awal ibadah sampai selesai ibadah. Oke, nah sekarang kakak mau ajak setiap kita untuk memulai ibadah kita dengan menyanyi satu lagu yang mengatakan bahwa Yesus sayang semuanya. Yesus sayang kepada adik-adik, sayang kepada kakak, sayang kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada semua orang. Untuk itu mari bersama kita menyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih sayang kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan boleh menjaga kami dari tadi malam sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita mengingat, bangsa Israel itu adalah bangsa atau orang-orang yang Allah kasihi. Akan tetapi meskipun Allah mengasihi mereka, tetapi mereka seringkali gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka seringkali tidak taat pada Tuhan, padahal Tuhan sudah baik kepada mereka. Nah, karena ketidaktaatan mereka, akhirnya Allah menghukum mereka. Ingat gak? Allah pernah menghukum mereka dengan membiarkan mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mereka juga suka menggerutu kepada Tuhan.
Jikalau mereka mengalami masalah atau kesulitan, mereka itu langsung marah kepada Tuhan. Makanya Tuhan juga menghukum mereka. Bahkan ketika mereka dihukum Tuhan untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun, mereka pernah marah-marah kepada Tuhan, menggerutu karena di padang gurun mereka kekeringan, mereka tidak mendapat air, mereka menjadi bosan setiap hari karena hanya makan mana. Mereka tidak pernah merasa bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan makanan kepada mereka, tetapi yang mereka lakukan malah mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan. Sampai tiba suatu hari, untuk menunjukkan dosa-dosa mereka, Allah mengirimkan ular beracun ke dalam perkemahan mereka. Nah, orang-orang di seluruh perkemahan digigit dan banyak dari mereka yang mati. Kemudian bangsa Israel tahu bahwa Allah telah mendengarkan ucapan mereka yang berdosa. Mereka mengaku dosa mereka kepada Musa dengan berkata, "Kami ini telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, kami suka menggerutu. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Tentu saja pada saat itu bangsa Israel ketakutan karena melihat ular merayap di mana-mana. Nah, adik-adik, kalau menurut kalian, apakah Allah dia telah lupa bahwa bangsa Israel itu adalah keluarganya dan dia adalah bapa mereka? Tentu saja tidak. Meskipun mereka telah melupakan kebaikan Allah bagi mereka, Allah masih menjadi bapa mereka dan Allah masih mengasihi mereka. Jadi, ketika Musa berdoa untuk bangsa itu, untuk menolong mereka dari ular-ular beracun itu, Allah pun akhirnya menjawab doa Musa. Nah, Allah, dia tetap membiarkan ular itu ada di sana. Akan tetapi Allah, dia telah memberikan jawabannya sendiri untuk masalah mereka. Allah berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga, lalu menaruhnya pada sebuah tiang. Allah berjanji bahwa setiap orang yang melihat ular tembaga itu, mereka akan tetap hidup. Nah, adik-adik, ketika Musa dia meninggikan ular tembaga di atas tiang, orang-orang pun mulai berdatangan dari perkemahan. Beberapa orang segera datang, sedangkan yang lain ada yang begitu lemah, sehingga mereka dengan susah payah mereka merangkak ke tempat di mana ular tembaga itu berada. Ayah dan ibu membawa anak-anak mereka untuk melihat ular tembaga itu. Seperti yang Allah katakan, setiap orang yang percaya kepadanya dan melihat pada ular tembaga itu akan disembuhkan. Mereka pun menjadi sembuh dan kuat kembali. Orang yang sakit mereka disembuhkan. Mereka tahu bahwa Allah telah menyembuhkan mereka. Meski begitu adik-adik, ada juga orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah juga menghukum mereka. Mereka yang sakit, yang tidak mau percaya, mereka yang tidak mau lihat ular tembaga itu, mereka pun tidak bisa diselamatkan karena mereka tidak percaya pada kuasa Allah. Padahal sebenarnya maksud Allah itu sangat baik. Allah hanya ingin menolong mereka supaya mereka boleh percaya kepadanya. Nah, adik-adik, bukankah Allah itu begitu baik bagi kita? Dia melakukan banyak hal bagi kita, sama seperti yang dia lakukan untuk bangsa Israel. Dia memberikan segala yang kita perlukan, makanan untuk dimakan, pakaian untuk kita gunakan, orang-orang untuk memelihara kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, membayar dosa-dosa kita. Jika kita memberitahu Allah bahwa kita bertobat atas dosa-dosa kita dan jika kita percaya bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, adik-adik, kalau di dalam cerita ular tembaga tadi, Allah kan berkata bahwa hanya mereka yang percaya kepadanya dan melihat pada ular tembaga yang akan disembuhkan. Beberapa orang dalam perkemahan itu mungkin tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang menolak untuk melihat kepada ular tembaga dan tidak percaya kepada Allah akan menyembuhkan mereka. Mereka pasti tidak akan disembuhkan karena mereka tidak percaya.
Nah, sama juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan beroleh keselamatan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita tidak mau percaya, maka kita juga pasti akan mendapatkan hukumannya. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya tadi. Mereka juga tidak dapat disembuhkan karena mereka tidak percaya kepada Allah. Nah, untuk itulah, mari kita boleh terus percaya kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, maka sebagai anak-anak yang baik, maka seharusnya kita taat kepada Allah, kita terus percaya kepada Dia di dalam hidup kita, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan di dalam Dia. Oke, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Dan pada saat ini kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas murid kita pada hari ini yaitu pelajaran yang ke-10 tentang Tuhan menyediakan. Nah, mari kita lihat di halaman yang kedua, di sana tentang pemberian Allah. Di situ ada petunjuk yang mengatakan untuk mengetahui beberapa pemberian yang Allah berikan kepada kita, lengkapilah kalimat di bawah dengan cara menyalin kata-kata yang tertera pada gambar pola yang sama. Jadi adik-adik dapat mencocokkan kata-katanya sesuai dengan gambar yang ada. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu lihatlah Yohanes 3 ayat 14-15. Nah, lalu adik-adik isi bagian kosong pada ayat yang ada di bawahnya. Nah, untuk aktivitas yang ketiga yaitu membuat pop-up Musa. Jadi di sini adik-adik membutuhkan krayon, membutuhkan lem atau selotip dan juga gunting. Adik-adik dapat mewarnai setiap gambar yang ada di pop-up tersebut. Lalu dapat memotong sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kertas. Untuk hasil akhirnya, lipat gambar besarnya menjadi 2 bagian, sehingga gambar Musa tampak di luar dan pop-up salib itu ada di bagian dalam, dan nanti ketika dibuka salibnya akan menonjol keluar. Adik-adik dapat melihat contoh yang ada di gambar. Jika adik-adik selesai mengerjakannya, kakak mohon supaya adik-adik dapat memfoto lalu mengirimkannya ke grup, sehingga kakak dapat tahu bahwa adik-adik mengerjakan aktivitas. Oke, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Mari sebelum kita menyelesaikan semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.